Namaku Arlan, dan jika aku menutup matahari ini, aku masih bisa mencium aroma tanah kering yang terbakar matahari pukul 12 siang di kampungku. Masa SMP bagiku bukanlah tentang gedung mewah atau fasilitas lengkap, melainkan tentang ketangguhan kaki yang harus menempuh perjalanan 45 menit setiap hari, membelah bukit dan lembah demi sebuah ilmu yang dititipkan di bangunan sekolah dasar yang kami pinjam siang harinya. Rumahku berdiri, kesepian, di puncak bukit yang paling tinggi, tempat di mana angin berhembus lebih kencang, namun sunyi terasa lebih pekat, karena ayah dan ibu selalu berangkat bekerja sebelum fajar menyapa. Aku tumbuh menjadi remaja yang mandiri secara terpaksa, menyiapkan seragamku sendiri yang terkadang masih lembab karena jemuran yang belum kering sempurna, lalu mengunci pintu rumah dengan beban tanggung jawab yang lebih besar dari usiaku. Tepat tengah hari, saat orang-orang dewasa mungkin sedang beristirahat di bawah pohon rindang, aku memulai ritual pendakian terbalik menuju sekolah. Menuruni bukit pertama adalah tentang menjaga keseimbangan, agar sepatu sekolahku yang solnya sudah menipis, tidak selip di atas tanah merah yang licin jika ada sisa hujan semalam, atau berdebu hebat saat musim kemarau panjang melanda. Langkah demi langkah, kuhitung bukan sebagai beban, melainkan sebagai lagu yang kunyanyikan dalam hati untuk mengusir rasa sepi. Aku harus menyeberangi jembatan kayu yang berderit setiap kali kupijak, melintasi sungai kecil yang airnya selalu menggoda untuk disinggahi. Namun jam di tanganku satu-satunya harta yang kupakai dengan bangga mengingatkanku bahwa aku tidak boleh terlambat. Mendaki bukit kedua menuju lokasi sekolah adalah bagian yang paling menguji nyali dan fisik. Apalagi di bawah sengatan matahari siang yang seolah berada tepat 1 jengkal di atas kepala. Keringat akan mulai mengucur deras dari pelipis, membasahi kerah baju putihku hingga berubah warna menjadi sedikit kekuningan. Namun ada rasa bangga yang meletup setiap kali aku berhasil mencapai puncak dan melihat atap sekolah dari kejauhan. Sekolah kami adalah bangunan SD yang sudah berumur, dengan dinding cat putih yang sudah mengelupas dan jendela kayu yang sering kali macet jika ingin dibuka. Karena kami masuk siang, kami harus menunggu dengan sabar di bawah pohon kersen sampai adik-adik kelas SD berhamburan keluar dengan tawa ceria mereka. Barulah kami remaja yang tubuhnya sudah jauh lebih besar masuk dan mencoba muat di kursi-kursi kecil mereka di sekolah itu. Aku adalah sosok yang tidak mungkin terlewatkan. Aku adalah Arlan yang dikenal oleh penjaga kantin hingga kepala sekolah. Anak yang tawanya paling keras dan ceritanya paling dinanti. Popularitasku bukan lahir dari prestasi akademik yang mentereng, melainkan dari kemampuanku merangkul semua orang. Mulai dari anak-anak pendiam di pojok kelas hingga para penguasa lapangan bola yang disegani. Namun, di balik keramaian sifatku yang ekstrovert, ada satu alasan rahasia yang membuatku selalu bersemangat masuk sekolah, meski harus berjalan kaki jauh. Dia bernama Laras. Laras adalah juara kelas abadi, sosok gadis yang selalu duduk di baris paling depan dengan punggung tegak, yang jemarinya selalu lincah mencatat setiap kata dari guru di atas meja SD, yang sebenarnya terlalu sempit untuk buku-buku nia yang tebal. Aku seringkali merasa seperti pungguk merindukan bulan saat menatapnya dari kursi belakang. Bagaimana mungkin seorang Arlan yang jarang pulang, sering tidur di rumah teman, dan bajunya selalu berbau matahari, bisa bersanding dengan Laras yang begitu rapi dan pintar? Laras adalah kontras dari hidupku yang berantakan. Dia adalah ketenangan di tengah badai masa remajaku yang penuh dengan petualangan liar di kampung. Keanehan yang manis adalah, meski